Tadi kebetulan saya ini kan mau ke Jakarta. Kita mau ke Jakarta sesuai aturan bahwa setiap penumpang pesawat ini diwajibkan harus rapid test. Nah ini 2 minggu yang lalu saya juga ke Jakarta harus rapid test, dan ini berlakunya cuman 3 hari. Nah, banyak orang selain saya yang protes, yang keberatan dilakukan uji rapid test ini untuk mengetahui apakah kita ini terpapar atau tidak, apakah kita ini reaktif atau non-reaktif. Nah itu ternyata memang diatur di dalam surat edaran dari gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 nomor 7 tahun 2020. Jadi setiap penumpang itu diwajibkan menunjukkan keterangan uji PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari. Kalau uji rapid test itu pilihan, atau ya boleh kita mengajukan rapid test cuman berlakunya 3 hari. Nah tetapi yang membuat kita keberatan ini kan rapid test itu biayanya mahal. Saya tadi 300.000, minggu yang lalu juga 300.000. Ada yang katanya sampai 400.000, bahkan ada yang lebih kan itu. Nah, keberatan kita selain mahal juga semakin ribet. Tadi saya antri administrasi itu hampir 1 jam. Ternyata banyak orang yang juga mengajukan diri untuk rapid test ini karena dia mau bepergian. Nah, kebetulan tadi saya bebarengan dengan seorang ibu muda, dia sama suaminya, sama anak kecil mungkin usia 2 tahun. Dia ini satu orang kena 350 kali 3. Anaknya juga kena. Jadi 1.050.000, 350 kali 3 kan itu. Saya tanya dia mau kemana, ternyata dia mau ke NTT, dia mau pulang kampung. Kerja di Surabaya mau pulang kampung. Terus naik apa? Pesawat? Bukan. Dia naik kapal laut. Berapa tiketnya saya tanya? 312.000. Logis tidak? Untuk tiket pesawat untuk tiket kapal laut dia pulang hanya membayar 312. Sementara rapid test dia harus mengeluarkan uang 350 kali 3, suami istri plus anak. Saya jadi mikir, ini duit dari mana? Kalau dia kerja punya banyak duit, tentu dia tidak akan naik kapal laut. Karena dia nggak punya uang, maka dia naik kapal laut kan itu loh. Nah ini yang menurut saya apakah tidak difikirkan oleh pihak pemerintah, tiba-tiba membuat kebijakan pokoknya kalau mau bepergian, naik pesawat, naik kereta api, naik kapal laut harus rapid test. Yang tidak dipikirkan pertama biaya mahalnya ini. Kenapa itu tidak menjadi pertimbangan? Yang kedua, apa jaminannya orang kalau sudah rapid test itu dia lolos, bahwa dia nggak mungkin kena corona. Padahal orang kalau demam, orang kalau sakit kena virus lain, influenza, bisa saja nanti dia akan reaktif hasilnya. Tidak ada jaminan. Ada beberapa kasus rapid testnya itu non reaktif, tiba-tiba nggak percaya dilakukan tes swab ternyata menjadi positif. Ini menurut saya sebagai seorang pengacara tadi melihat miris dengan kejadian ada orang keluar uang 1.050.000 hanya untuk rapid test, sementara biaya tiket kapal lautnya masih mahalan rapid testnya ketimbang tiket kapal laut. Ini kalau yang saya temui 1 orang. Bisa saja kasus ini juga sudah menimpa banyak orang yang dia mau mengeluh, mau protes, tapi tidak bisa berbuat apa-apa karena ini menjadi aturan. Nah saya memang rencana ini kan besok mau ke Jakarta, sekaligus kita mau uji supaya ini menjadi introspeksi bagi pemerintah bahwa aturan ini sangat memberatkan, aturan ini tidak menggunakan daya beli masyarakat, tidak menggunakan soal efisiensi keuangan dan ribet.
jam 10 kita rapid test, baru nanti jam 6 selesai. Itu artinya orang tidak bisa naik pesawat sekaligus. Tiba-tiba dalam 3 jam kita mau naik pesawat karena ada saudara sakit, saudara meninggal, ada yang keperluan mendesak, nggak bisa karena rapid testnya ini menunggu waktu yang lama. Di sisi yang lain, rapid test ini berlaku hanya cuma 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari kita harus uji rapid test lagi. Nggak ada jaminan kita 1 hari rapid test terus nggak terpapar virus corona kan gitu loh. Kenapa kok jangka waktunya 3 hari? Kenapa itu sangat pendek? Ada dugaan, jangan-jangan ini permainan. Ada dugaan, oh ini menguntungkan rumah sakit. Rumah sakit sangat diuntungkan kalau 300.000 kali satu hari 100 orang aja sudah berapa? Kalau 500 orang, kalau 1.000 orang dalam 1 hari sudah berapa pemasukannya? Dan kita sebagai masyarakat juga tidak pernah tahu berapa sih cost sebenarnya biaya produksinya untuk alat rapid test itu. Sehingga masing-masing rumah sakit itu tidak sama. Tentu mestinya pemerintah itu bagaimana memberikan kemudahan, bukan rapid test massal. Kalau rapid test massal itu kan beda lagi. Kalau ini kaitannya dengan bepergian. Bisa saja kita minggu yang lalu sudah rapid test massal, kita non reaktif, tapi minggu depannya kan sudah nggak berlaku, kita mau bepergian, maka harus kita rapid test dulu. Yang terakhir teman-teman yang harus kita buka seluas-luasnya ini adalah wacana, bukankah ketika kita masuk bandara itu tubuh kita itu dites, tes suhu namanya. Kalau misalnya kita di atas 38, apalagi sampai 39 suhu kita nggak bisa masuk bandara. Padahal kita sudah punya hasil rapid test. Pertanyaannya, yang bisa membuat kita bisa naik pesawat, bisa naik kereta api, bisa naik kapal laut itu tadi, rapid testnya atau suhu badan kita yang sehat, yang tidak demam. Kenapa tidak mengambil simpelnya saja? Pemerintah mewajibkan semua yang mau masuk fasilitas-fasilitas umum, bandara, terminal, bandar udara, pelabuhan, wajib tes suhu, dan kalau di atas 37 sekian, di atas 38 tidak boleh masuk. Sudah nggak usah rapid test. Kan itu lebih fleksibel, tidak menghabiskan waktu karena tinggal tembak begini, tidak butuh biaya besar. Wajar kalau saya, teman-teman yang lain juga, ini ada apa sih sebenarnya? Kenapa kok banyak orang diam? Kenapa banyak juga pelaku-pelaku usaha tidak berteriak soal ini? Karena terus terang kita sebagai orang yang sering bepergian sangat dirugikan dengan adanya mekanisme kewajiban rapid test. Dan setelah saya baca, saya pelajari, saya sudah menemukan ini. Ada keputusan Menteri Kesehatan nomor 01-07/Menkes/382 tahun 2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sini nggak ada kewajiban rapid test. Kenapa gugus tugas mengeluarkan kewajiban rapid test? Menteri Kesehatan aja enggak kok. Ini yang menjadi tanda tanya kita, ini ada apa? Kebijakan instansi satu dengan instansi yang lain tidak sama, jalan sendiri-sendiri, yang dipakai yang memberatkan masyarakat, yang dipakai yang memberatkan warga. Jadi jangan salah kalau saya bergerak mau menggugat ini supaya tidak semakin banyak warga yang dirugikan, tidak semakin banyak uang menjadi terbuang sia-sia karena harus bolak-balik rapid test, bolak-balik disuntik untuk diambil darahnya, sementara kondisi keuangan kita belum tentu kita mampu. Kalaupun mampu, waktu kita terbuang banyak, harus ke rumah sakit. Kalaupun duit kita banyak, kita harus menunggu mulai pagi sampai sore, baru hasilnya itu bisa diketahui. Teman-teman, Anda harus juga ikut bergerak, minimal doakanlah supaya kita bisa segera, maksimal 1-2 hari ke depan ini saya di Jakarta akan mengajukan uji materi ini terkait kewajiban rapid test terhadap
penumpang yang menggunakan transportasi umum. Terima kasih.